2 Raja-Raja 4 ayat 3 ditambah dengan ayat 6, demikianlah firman Tuhan. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Jangan terlalu sedikit. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Nah, dari kisah ini kita melihat di mana seorang ibu janda mempunyai beban hutang piutang, yang mana penagih hutang datang dan kedua anaknya itu akan dijadikan budak. Dan setelah ibu janda ini mengadukan persoalannya, permasalahannya kepada Nabi Elisa, dan Nabi Elisa ini tanya, apa yang harus aku perbuat ibu? Apa yang engkau miliki di rumah? Dan kemudian ibu ini menjawab apa, saudara? Ibu ini menjawab, aku tidak mempunyai apa-apa. Yang aku punyai di rumah hanya sebuah buli-buli berisi minyak. Dan kemudian apa yang dikerjakan oleh Nabi Elisa ini? Nabi Elisa ini memberi petunjuk kepada ibu janda ini. Sekarang begini saja, engkau bersama anak-anakmu keluar dari rumah ini dan pergi menghampiri semua tetanggamu. Mintalah bejana-bejana kosong. Bejana itu botol, saudara. Mintalah bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Setelah dikerjakan oleh ibu janda ini, mendapatkan bejana-bejana yang banyak ini tadi. Dan kemudian ibu janda ini kembali kepada Nabi ini. Lalu bagaimana? Apa yang harus aku perbuat? Dan kemudian Nabi Elisa memberi petunjuk untuk mengisi bejana-bejana ini, saudara, dengan minyak itu, saudara. Pada waktu bejana-bejana ini diisi oleh ibu janda ini tadi, ibu janda ini meminta satu bejana lagi kepada anaknya, tetapi Alkitab katakan tidak ada lagi. Jadi yang artinya dari kisah ini memberikan pengertian, bila mana kita itu ingin menyelesaikan permasalahan kita, maka apa yang harus kita perbuat? Kita harus cari berbagai peluang dan jangan batasi hubungan. Nah, ini penting sekali, saudara. Jangan membatasi hubungan. Ciptakan berbagai peluang. Dari kisah ini jelas Elisa ini memberi petunjuk supaya ibu janda tersebut meminta bejana kosong sebanyak-banyaknya kepada tetangganya, kan begitu ya. Tetapi secara fakta pada waktu ibu ini meminta satu bejana lagi kepada anaknya, Alkitab berkata tidak ada lagi. Jadi jelas kalau kita ingin menyelesaikan permasalahan di dalam kehidupan, kita harus cari peluang dan jangan batasi hubungan. Sebab Alkitab katakan apa? Pengkhotbah 11 ayat yang ke-6 dikatakan apa? Taburlah benihmu di pagi hari, dan jangan memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, sebab engkau tidak tahu entah ini atau itu. Siapa tahu dua-duanya akan berhasil. Yang artinya apa? Dari ayat ini pun Tuhan mengingatkan supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mempunyai persoalan. Kita harus bertanggung jawab menyelesaikan persoalan kita dengan apa? Cari beberapa peluang. Bukan cuma satu peluang, tetapi yang banyak, saudara. Dan jangan batasi hubungan. Jadi begini, saudara, kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar berpikir besar. Nah, ini penting, saudara. Kita harus yang perlu kita lakukan, yang perlu kita latihlah untuk berpikir besar. Terbukalah, jangan tertutup. Mempunyai persoalan, jangan tertutup. Amin. Jangan malu, jangan minder.
Jangan takut gagal. Contoh, kalau hari-hari ini yang paling laku keras di dalam usaha bisnis lewat usaha online, mungkin begitu ya. Nah, demikian pula saudara, mungkin kalau usaha online, saudara harus memberitahu ya, sebanyak-banyaknya saudara mempunyai relasi dimanapun berada, relasi saudara, sahabat saudara, saudara bisa hubungi ya, lewat apa? Lewat HP kita, lewat alat yang namanya multimedia ini tadi. Jadi jangan batasi hubungan, kita harus cari peluang supaya apa? Kita mendapat jalan keluar untuk persoalan. Amin. Saya percaya saudara, kalau itu yang kita kerjakan seperti yang firman Tuhan katakan hari ini, saya sangat percaya maka persoalan kita akan diselesaikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.